Iya, kita mulai dari Kejadian pasal yang pertama, saudara. Ini adalah kisah tentang penciptaan. Ya, dan kita akan melihat di sini tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan semua yang ada di dalamnya, saudara. Ya, jadi kitab Kejadian ini menjelaskan permulaan dari banyak realitas yang penting tentang alam semesta, dunia, bahkan kejatuhan manusia dalam dosa dan rencana Tuhan serta penyelamatan. Ya, dan kita akan melihat di sini bagaimana manusia diperhadapkan dengan pilihan sehingga mereka memilih untuk jatuh dan berdosa dan akhirnya terhilang lalu Tuhan menyelamatkan. Baik, kita segera masuk dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara, kita melihat hanya dengan berfirman Tuhan menciptakan semuanya. Jadilah langit, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah petang, jadilah pagi. Ya, Tuhan menciptakan semuanya. Jadi pernyataan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah salah satu konsep yang paling menantang terhadap pikiran modern hari-hari ini, saudara. Di mana logika manusia itu lebih, hari-hari ini kita melihat melebihi firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang menjadikan bumi ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan harus meyakini bahwa Tuhanlah yang berkuasa menciptakan semuanya. Terlalu bodoh kalau orang itu tidak percaya bahwa Tuhan yang menciptakan. Kita melihat ada galaksi, ada tata surya, semua Tuhan ciptakan berputar pada porosnya, itu sangat luar biasa. Tidak mungkin itu kalau bukan kuasa Tuhan yang menciptakannya. Ya, dan kita melihat galaksi yang sangat luas tempat kita hidup ini bahkan di bumi berputar dengan kecepatan luar biasa. Ya, jadi berputar 490.000 mil per jam. Ya, namun dengan kecepatan yang luar biasa ini pun galaksi kita masih membutuhkan 200 juta tahun untuk menghasilkan satu putaran. Ya, bayangkan saudara. Untuk menghasilkan satu putaran galaksi kita membutuhkan 200 juta tahun. Padahal kecepatan putarannya 490.000 mil per jam. Tapi untuk menghabiskan satu putaran saja 200 tahun itu, 200 juta tahun dibutuhkan. Ya, dan ada lebih dari 1 miliar galaksi lain yang sama seperti galaksi kita di alam semesta ini. Ya, seperti bumi yang kita tempati ini. Beberapa ahli ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jumlah bintang di dalam penciptaan sama dengan jumlah seluruh butir pasir di semua pantai di dunia. Wow, banyak sekali, saudara ya. Allah benar-benar telah menciptakan alam semesta ini sangat mengagumkan. Allah tidak perlu menciptakan alam semesta, ia memilih untuk menciptakannya. Mengapa, saudara? Karena Allah itu kasih, dan kasih itu bisa diekspresikan dan ditunjukkan kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Maka Allah menciptakan dunia dan manusia sebagai ekspresi kasih-Nya. Kita sebaiknya menghindari tindakan merendahkan penciptaan Allah. Dan mari kita mulai melihat betapa, saudara, lewat alam semesta ini kita dapat melihat kedahsyatan Tuhan sehingga kita lebih lagi mengasihi Dia. Ya, kalau kita melihat kisah dari penciptaan, itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Ya, kita belajar mengenal Tuhan bahwa Dia itu Allah yang kreatif, Allah yang sangat berkuasa. Dia sebagai pencipta, tetapi Dia berbeda dengan ciptaannya. Dia bersifat kekal dan mengendalikan dunia.
Kita juga dapat belajar mengenai diri kita sendiri karena Allah memilih untuk menciptakan kita. Dan kita harus tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, saudara ya. Kita lebih penting daripada binatang-binatang dan segala ciptaan yang lain. Di antara semua ciptaan Tuhan, manusia adalah yang paling luar biasa. Karena itu kita bersyukur, saudara. Ya. Dan di ayat yang kedua di sana dikatakan tadi, saudara, bahwa Tuhan menciptakan ya segala sesuatu. Dia menciptakan langit, bumi, dia menciptakan bumi ya. Waktu itu bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Siapakah, mungkin orang bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Ya, saya banyak kali mendapatkan pertanyaan. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan, saudara? Ya, banyak yang logika manusia itu begitu terbatas, saudara. Bu, lalu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan matahari. Ya, yang menciptakan Tuhan itu siapa? Ya, saudara, banyak orang mengajukan pertanyaan seperti ini untuk berasumsi bahwa ya tidak ada pencipta lain sebelum Allah. Kita harus percaya bahwa Dia yang awal dan yang akhir. Ya, tidak ada pencipta lain selain Tuhan. Tuhan itu sudah ada dan Dia tidak perlu diciptakan. Sebab Dia adalah yang awal dan yang akhir, kata firman Tuhan. Ya. Akan tetapi secara bersamaan ya kita dipaksa untuk berhenti mengajukan pertanyaan tersebut dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sudah ada dan selalu ada. Ya, Tuhan adalah ya Allah itu tidak terbatas, saudara. Ya, dan yang selama ini selalu ada dalam benak kita. Ya, dan kita bertanya, maka hari ini mari kita menghentikan pertanyaan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada yang awal dan yang akhir. Ya, memang hal ini sulit dimengerti karena pikiran manusia itu begitu terbatas dan tidak dapat memahami hal-hal yang tidak terbatas. Sebagai contoh, kita dapat berusaha mengingat angka yang tertinggi namun kita tidak sanggup melakukannya. Demikian juga kita tidak boleh membatasi Allah yang tidak terbatas itu dengan pengertian yang terbatas. Ingat, manusia itu terbatas, pengertiannya terbatas. Jangan coba terus memahami Tuhan dengan logika. Ada saatnya kita memakai bahasa iman, percaya bahwa Dia Tuhan yang sudah ada dan telah ada. Ya, bahkan sebelum bumi ini berbentuk dan masih kosong, ya Tuhan itu sudah ada. Ya, dan hari yang kedua dan hari yang ketiga penciptaan Allah memberi bentuk kepada alam semesta. Selama 3 hari berikutnya Tuhan memenuhi bumi dengan makhluk hidup. Gelap diusir dan pada hari yang pertama ketika Allah menciptakan terang. Jadi pertama dikatakan ya bumi ini masih gelap gulita. Ya, belum berbentuk dan masih kosong. Lalu Tuhan menciptakan terang, lalu jadilah terang, saudara. Ya. Dan ayat yang ketiga berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, saudara. Ya, dan kita melihat bahwa semua yang ada itu telah terjadi dari apa yang tidak ada oleh firman. Makanya saya berkata, firman Tuhan itu luar biasa, punya kuasa untuk mencipta. Karena itu jangan pernah berkata bahwa hidupmu sudah tidak mungkin lagi berubah. Ciptakan sesuatu dengan firman, perkatakan. Aku percaya suamiku pasti berubah, aku percaya anak-anakku pasti berubah, rumah tanggaku diberkati Tuhan. Ya, ayat yang ke-6 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya, saudara, kalau saya itu suka melihat kalau lagi di atas pesawat ya. Lalu kita melihat laut dan langit itu. Ya, itu bisa berbatasan ya, memisahkan antara laut dan langit itu. Ya, itu sangat luar biasa, saudara. Kalau kita melihat dari atas pesawat itu, melihat keindahan bagaimana Tuhan menciptakan cakrawala langit. Itu sangat luar biasa, saudara ya. Dan mungkin kita bertanya, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk menciptakan dunia?
Ya, jadi ada dua pokok pandangan mengenai waktu penciptaan. Setiap hari adalah periode waktu 24 jam secara harafiah. Ya, dan yang kedua, setiap hari menunjukkan suatu periode waktu yang tidak tertentu, mungkin bahkan jutaan tahun. Alkitab tidak mengatakan beberapa lama periodenya, namun pernyataan yang sebenarnya bukanlah berapa lama waktu yang Allah perlukan untuk melakukan penciptaan, melainkan bagaimana Ia melakukan penciptaan itu. Allah menciptakan bumi dengan cara teratur, Dia berfirman. Ya, Dia tidak menciptakan tanaman sebelum terang ada. Ya, Dia tidak menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk unik. Ya, sebelum semuanya ada. Bayangkan saudara, Tuhan menciptakan dulu yang lain. Tidak ada ciptaan yang lain yang dapat mengklaim hak istimewa luar biasa tersebut. Ya, selain manusia yang paling istimewa diciptakan Tuhan. Tidak penting berapa lama Allah menciptakan dunia, entah berapa hari atau berapa miliar tahun, namun Dia menciptakannya dengan cara yang diinginkannya dan dengan cara yang sangat teratur. Ya, sebelum ada terang, sebelum ada gelap, sebelum ada cahaya, Dia tidak menciptakan makhluk hidup yang lain. Itulah Tuhan, saudara, ya. Baik, kita akan melanjutkan besok, saudara, firman Tuhan ini dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah ciptakan, ya, apa yang sudah Tuhan lakukan, biar ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua bahwa Tuhan itu luar biasa dan semua ciptaannya itu ya luar biasa, tapi di antara semua itu manusia. Nanti kita akan melihat bagaimana penciptaan manusia. Tapi dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Tuhan itu sangat-sangat dahsyat. Ya, dan Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Karena itu kita harus percaya bahwa firman Tuhan berkuasa menciptakan. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menciptakan ya segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Kemarin kita sudah dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi, saudara, ya. Dan bumi ini, bayangkan saudara, bumi ini ya luar biasa, berputar pada porosnya dengan kecepatan yang luar biasa, 490.000 mil per jam. Tetapi ya bumi harus berputar membutuhkan waktu 200 juta tahun untuk menghasilkan satu putaran. Wow, Tuhan itu benar-benar dahsyat, luar biasa menciptakan bumi kita ini, ya. Dan tadi kita sudah baca, saudara, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala yang memisahkan air. Dan cakrawala itu disebut langit, kata firman Tuhan. Ya, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua kalau kita baca, saudara, ya. Ayat yang ke-8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat yang ke-9 berkata, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, saudara. Ya, kita melihat di sini, saudara, bagaimana Tuhan itu ya luar biasa menciptakan segala sesuatu ya dengan kuasanya yang ajaib, memisahkan air dari darat. Ya, menamainya laut dan menamainya darat, diciptakanlah itu. Ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga.
Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang, saudara ya. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Tuhan menciptakan ya bintang-bintang, cakrawala, dia menciptakan benda-benda langit sebagai penerang. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Saudara, kalau kita melihat Tuhan itu benar-benar Tuhan yang penuh, dia sang kreator, pencipta yang penuh dengan daya kreativitas yang sangat tinggi dan luar biasa. Tuhan sumber ide, Tuhan sumber hikmat. Dia melihat, dia menciptakan siang malam, dia menciptakan benda-benda langit yang menjadi penerang. Ya, bulan, bintang, matahari dan bintang-bintang diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, hikmat Allah itu ya kita tidak pernah membayangkan. Makanya kita kalau lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, harusnya kita ini bersyukur dan berkata, Tuhan, dahsyat, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, itu dahsyat. Ya, dan kita melihat di sana Tuhan menciptakan semua itu baik adanya. Lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Ya, muncul tunas-tunas ya. Saudara, kita melihat pohon-pohon yang tumbuh dari tanah itu, saudara. Dia tumbuh dengan sendirinya, bagaimana Tuhan menciptakan ada kehidupan di dalam tanah. Ada unsur-unsur hayati di dalam tanah yang membuat pohon itu tumbuh, yang membuat pohon itu muncul. Ya, itu kan ajaib banget kalau kita lihat tunas-tunas bermunculan. Sehingga pohon-pohon itu mulai tumbuh. Ya, bayangkan Tuhan menciptakan pohon biji-bijian, buah-buahan. Ya, kalau kita melihat bagaimana ajaib Tuhan menciptakan pohon apel, mangga, anggur. Itu nikmat, enak saudara. Coba saudara ya. Ajaib saudara, kalau kita melihat, saya itu melihat pohon mangga. Yang paling membuat saya itu terkagum kalau lihat pohon duren. Ya, bayangkan saudara, itu pohon duren. Kalau kita lihat buah duren, kebetulan saya suka duren. Ya, itu luarnya berduri tajam-tajam. Siapa yang menyangka di dalamnya ada buah yang begitu enak saudara. Ya, itu duren. Padahal kalau saya tuh kalau melihat duren tuh saya selalu bilang sama suami, Tuhan tuh ajaib ya. Dari pohon-pohon buah-buahan kita melihat keajaiban Tuhan. Kebangetan kalau kita ini menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan kuasanya. Saudara lihat buah mangga ya, itu bisa dinikmati enak, jagung, bagaimana jagung tertata rapi itu. Ajaiblah Tuhan, kebangetan kalau orang gak percaya ada Tuhan tuh kebangetan. Lihat buah duren aja harusnya kita percaya bahwa ada Tuhan yang ajaib menciptakan duren, bayangkan berduri di luar. Ya, tapi di dalamnya itu manis saudara, itu ajaib Tuhan. Dikatakan muncul semua tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan muncul dari dalam tanah yang berbiji. Ya, lalu bukan cuma itu, Tuhan melihat air tidak ada kehidupan di dalamnya. Tuhan berkata, hendaklah air ini berkeriapan makhluk hidup.
Ya, bayangkan kita melihat jenis hewan di dalam air di laut, ikan aja ada berapa banyak jenis. Belum kita lihat cumi, gurita, ya kita lihat plankton yang kecil-kecil, bahkan karang di dalam laut yang hidup loh. Karang itu tumbuh hidup. Iya, kemarin saya melihat akuarium laut, saudara. Itu karang hidup seperti pohon di dalam akuarium itu. Wow, saya bilang Tuhan itu ajaib. Lihat ubur-ubur, ya Tuhan itu ajaib. Bukan hanya itu, dikatakan biarlah Tuhan berkata, hendaklah ada burung yang berterbangan di atas bumi melintasi langit, melintasi cakrawala. Lalu Tuhan menciptakan makhluk di udara, yaitu burung yang bisa terbang. Ya, ajaib luar biasa Tuhan, saudara ya. Dikatakan di sana, Tuhan berkata, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihatnya bahwa semua itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Hari yang kelima Tuhan menciptakan ya ikan di laut, binatang laut, air, dan juga udara. Ya, jadi itulah hari yang kelima. Ayat 24, saudara, ya berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, saudara, kita melihat lalu Tuhan menciptakan ya segala jenis makhluk hidup di darat. Kita melihat Allah melihat bahwa karyanya itu baik. Tapi kadang-kadang manusia ya, kadang-kadang ya karena kita ini ya melihat sesuatu itu lalu kita kadang protes dengan ciptaan Tuhan. Kadang kita protes dulu, ada yang bilang, Bu, kenapa ya Tuhan menciptakan kecoa ya? Mending gak usah diciptakan kecoa itu. Saya bilang, ya Tuhan itu yang maha tahu kenapa dia menciptakan kecoa, itu dialah yang tahu. Ya, kita ini pokoknya ya pasti ada gunanya kecoa itu. Nggak mungkin nggak ada, coba saudara pelajari ya. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu pasti ada maksudnya. Jadi jangan pernah menyanggah ataupun berkata bahwa Tuhan itu ya menciptakan itu tidak baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, saudara ya. Makanya jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak baik ya. Tuhan itu baik. Dia ciptakan segala untuk tujuannya masing-masing. Kenapa? Karena Allah memandang itu semua baik, saudara. Ya, jadi saudara, Tuhan melihat semua yang dia kerjakan itu baik. Karena itu kita juga harus bersyukur dan merasa senang ya bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Lalu ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ya ternak, binatang liar, ya binatang-binatang segala yang melata di muka bumi. Lalu Allah melihat semua itu baik. Ya 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh ya bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Ya, dan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi saudara, Tuhan menciptakan, terakhir itu manusia yang diciptakan Tuhan. Setelah semua sudah ada. Kenapa Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan ikan di laut, tumbuhan di darat, buah-buahan, biji-bijian. Tuhan menciptakan binatang, ternak di bumi. Kenapa? Untuk mendukung kehidupan makhluk yang sangat dia kasihi, yaitu manusia.
Karena itu Tuhan menciptakan manusia itu yang terakhir dalam penciptaannya. Lalu dikatakan di sana, lalu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu Dia memberkati mereka. Dan Tuhan menyatakan sebuah pernyataan, beranak cuculah dan berkembang biaklah di bumi. Karena itu saudara minta kepada Tuhan ya, supaya kita bisa beranak cucu, berkembang biak di bumi, itu janji Tuhan. Ya, Allah memberkati mereka, kata firman Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Mengapa Allah memakai bentuk jamak? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebuah pandangan mengatakan bahwa ini menunjuk pada Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus dan anaknya Roh Kudus, ya, yang semuanya itu adalah satu dalam Allah. Sebuah pandangan lain mengatakan bahwa petunjuk jamak digunakan untuk menunjuk keagungan, ya, Tuhan. Menurut tradisi, raja-raja dulu memakai bentuk jamak waktu berbicara mengenai diri mereka, ya, itu kita mengetahui bahwa ya Roh Allah ya hadir dalam penciptaan. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini ya, kenapa Tuhan memakai kita itu ya Trinitas, Allah Anak, ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dilibatkan semua. Jadi dari perjanjian lama Roh Kudus itu sudah ada. Ayat 26 dikatakan tadi di sana, lalu Tuhan menciptakan ya manusia itu ya. Ayat 27, dipandangnya baik diciptakan kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Ya, dan dalam hal apakah kita dibuat menurut gambar Allah? Allah itu jelas tidak menciptakan kita persis sama dengan dirinya. Karena Allah tidak memiliki tubuh secara fisik. Justru kita adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Beberapa orang merasa bahwa nalar kreativitas, perkataan, dan tekad hati kita itu merupakan gambaran Allah. Jadi kita ini adalah makhluk yang paling mulia, paling berharga, paling wow. Kita ciptaan yang paling luar biasa, dari kita ini mahakaryanya Tuhan. Karena itu jangan ada yang merasa dirimu tidak berharga, sebab engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, makanya kita memiliki roh. Allah itu roh, kita ini juga memiliki roh, yaitu memiliki gambar diri Allah dalam diri kita. Ya, roh itu yang ada dalam diri kita itu bagian diri Allah, saudara. Ya. Lalu Allah memberkati mereka, firman Tuhan berkata, suruh bertambah banyak dan beranak cuculah, berpenuhilah bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Ya, saudara, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan ya kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Dengan mengetahui bahwa kita dibuat ini serupa dan segambar dengan Allah, ya, karena itu kita juga ikut memiliki banyak dari sifat-sifat Allah. Dan ini merupakan dasar yang kuat untuk kita ini ya mengetahui ya harga diri kita di dalam Tuhan. Jangan ada yang merendahkan diri, tetapi mari kita tahu bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini berharga ya, dan tidak ada satupun saudara yang ya tidak mulia, karena kita diciptakan luar biasa. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya, sama-sama dibuat menurut gambar Allah. Ya, dan jadi tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, itu kita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dan sejak awal Alkitab menempatkan laki-laki dan perempuan itu pada puncak penciptaan Allah. Jadi tidak ada jenis kelamin yang ditinggikan, lebih hebat laki-laki atau lebih hebat perempuan. Kita ini sama di hadapan Tuhan.
Ya, jadi kalau saudara sudah punya anak cewek ya, tidak punya anak cowok, jangan berkecil hati berkata, "Wah, saya tidak punya anak laki-laki, ini hidup saya ini berarti kosong." Maaf saudara, sebaiknya kalau engkau punya anak cewek, berkatalah, "Tuhan, biarlah anakku ini hidup memenuhi kehendak dan panggilan tujuan Tuhan dalam hidupnya." Ya, tidak ada yang lebih, mau laki-laki mau perempuan, itu semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya saudara ya. Jadi Tuhan berkata kepada manusia, "Berkuasalah atas segala sesuatu." Berarti Tuhan memberikan otoritas kepada manusia dan kendali mutlak atas manusia di bumi ini. Ya, Allah mempunyai kekuasaan tertinggi di atas bumi ini dan dia menggunakan otoritasnya dengan penuh kasih. Karena Tuhan mendelegasikan otoritasnya kepada kita sebagai manusia. Dia juga mengharapkan agar kita ini bertanggung jawab dengan lingkungan, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita, semua penghuni di planet kita ini. Kita tidak boleh sembrono dan merusak ya semua ciptaan Tuhan ya. Karena Tuhan itu juga sangat berhati-hati dalam menciptakan bumi. Karena itu juga manusia tidak boleh merusak bumi yang diciptakan Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita melihat ya bumi semakin rusak itu karena ulah manusia ya, dan semakin hari bumi ini semakin rusak baik oleh dosa dan juga perkembangan teknologi karena kepentingan manusia. Allah melihat semua itu yang diciptakannya sangat indah. Ya, karena itu saudara, kita ini adalah bagian dari keindahan ciptaan Tuhan. Ya, dan harusnya kita mengucap syukur terhadap Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu ingatlah saudara bahwa Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan dalam hidup kita. Karena itu tujuan kita hari ini hidup adalah berkata, "Tuhan, apa rencanamu atas hidupku?" Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita, sebaliknya kita mensyukuri penciptaan kita. Mari kita merenungkan firman ini, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sudah menciptakan kita, Dia juga menyediakan rencana yang besar atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami di bumi ini, di dunia ini. Itu artinya Engkau menganggap itu baik adanya. Kami ada di dunia ini adalah kebaikan, adalah keindahan ciptaan Tuhan. Kami bersyukur buat hidup kami, manusia yang diciptakan Tuhan. Kembalikan gambar diri Allah dalam hidup kami yang rusak karena dosa. Biarlah kami kembali menjadi serupa dan segambar dengan Engkau karena kemuliaan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa yang membuat gambar diri Allah itu rusak akibat dosa. Dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, dosa-dosa apapun yang mengikat hidup kami, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari segala ikatan dosa ini agar kami dikembalikan kepada penciptaan serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati rumah tangga keluarga setiap anak-anak-Mu, suami-suami Tuhan jadi serupa dan segambar dengan Engkau. Istri-istri, anak-anak, karena kami dikuduskan kembali, dilahirkan kembali dalam Kristus agar kami kembali ke dalam rupa Allah itu. Kekudusan dan kemuliaan, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami, bawa kami untuk senantiasa ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, jamah dan sembuhkan, biar kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, terutama kesembuhan secara jiwa Tuhan, sehingga kami tidak putus asa, bersungut-sungut atau kecewa. Lawat dan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Sakit apapun, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Darah dan tubuh-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, terlilit hutang piutang, yang terus ada dalam usaha menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kau memberkati Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang rindu memiliki keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Janji firman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ini, biar terjadi dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, melawat bangsa ini, penduduknya bertobat berbalik dari jalan yang jahat kembali pada Tuhan.
Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, Tuhan yang menjaga kesatuan dan persatuan di atas bangsa kami. Diberkati tanahnya, diberkati air lautnya, udaranya, diberkati penduduknya. Ampuni bangsa kami, anugerah-Mu tercurah buat Indonesia. Tuhan berkati bangsa-bangsa juga di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia yang terus setia berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa dan kota kami. Di tengah masa pandemi COVID, Tuhan melindungi setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati seluruh pergumulan hidup-Mu. Tuhan gantikan menjadi berkat. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.